Oke kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Zen Channel. Jadi kali ini kita mau berbagi pengalaman ya kawan-kawan ya. Semoga bisa mengedukasi teman-teman semua yang berkebun kelapa sawit. Jadi kali ini kita mau membahas efek dari titik tanam yang kita buat terlalu rapat ya. Semoga video ini bisa mengedukasi kawan-kawan yang belum terlambat. Silahkan perbaiki titik tanam kelapa sawit kawan-kawan ya. Jadi ini bisa merugikan diri kita sendiri sebagai petani sawit ya. Jadi di belakang saya sudah ada itu kelapa sawit. Oke kawan-kawan, tanpa lama-lama kita akan melihat efek dari tanaman kelapa sawit yang jarak tanam terlalu rapat ya. Oke, langsung aja kita lihat satu persatu ke pohonnya ya. Nah oke kawan-kawan, di depan saya sudah ada terlihat kelapa sawit. Ini sangat rapi ya kawan-kawan ya. Namun ini sangat disayangkan karena jarak tanamnya terlalu rapat. Nah, inilah akibatnya kawan-kawan ya. Ini dia setinggi semeter normal kawan-kawan. Sorry, rokoknya saya lepas dulu. Tinggi semeter ini normal. Lihat bongkong batangnya. Tapi setelah dia meninggi, nah makin menguncup kawan. Dan buahnya di situ tidak besar kawan. Walaupun ini perkiraan saya sudah 1, 2, 3, sudah 3 meteran lebih kawan-kawan tingginya. Tapi buahnya sama seperti buah pasir, nggak besar kawan-kawan. Ini satu pokok. Jadi kerapatan ini dari satu pohon ke pohon ini hanya berkisar 5 meter kawan-kawan. Dari pohon ke pohon. Sedangkan gawangannya ini sekitar 5 meteran setengah kawan-kawan, dari situ ke situ. Nah, setiap pokok kawan-kawan, nah ini juga dia tumbuh meruncing ke atas tanpa mekar. Nah ini juga kawan-kawan, buahnya nggak mau besar ya, pelepahnya juga meruncing ke atas. Nah ini juga kawan-kawan, sama di sebelah sana juga. Jadi mungkin ini kemarin waktu penanaman mungkin tidak dipancang dulu jaraknya. Nah ini juga kawan-kawan, buahnya kecil-kecil kawan-kawan. Nah ini juga, kalau kita lihat dari pohonnya ini sudah cukup tinggi kawan-kawan, 3 meteran lebih. Ini kalau kita lihat, kalau buah seperti ini besarnya, ini BJR-nya mentok di 3 kiloan ya kawan-kawan ya. Nah ini terlalu rapat sekali. Nah ini dia tumbuh tidak subur karena salah satunya ini dia menguncup gini karena mengalami etiolasi ya kawan-kawan ya. Yang dimana etiolasi itu pertumbuhan hanya meninggi ke atas karena dia tersaingi mendapat sinar matahari. Jadi pertumbuhannya kurang produktif kawan-kawan. Jadi itulah kenapa sangat penting sekali bagi kita memperhatikan jarak tanaman ya kawan-kawan ya. Nah inilah akibatnya, karena tanaman sawit terlalu rapat. Nah ini buahnya kecil sekali. Nah padahal kalau kita lihat ini pohonnya sudah 2 meteran kawan-kawan dari tanah ini. Nah ini kalau dia berusia sekitaran 5 atau 6 tahun ini masih normal kawan-kawan. Tapi ketika dia meninggi makin mengecil buahnya kawan. Nah ini nggak ada besar-besarnya. Oke kawan-kawan, mungkin itu hanya sampel. Jadi semoga kawan-kawan bisa teredukasi dengan video ini. Sebelum terlambat, jika kawan-kawan menanam sawit yang jarak tanamnya terlalu rapat, masih bisa kawan-kawan perbaiki. Diganti aja kawan-kawan, dicabut, ditanam ulang, dipancang, sesuaikan dengan jarak tanam yang seharusnya. Nah kawan-kawan, tadi kita sudah melihat itu tanaman kelapa sawit yang terlalu rapat. Sekarang kita mau memperlihatkan lagi tanaman sawit yang jarak tanamnya sesuai dengan standarnya, yaitu 9 kali 8,9 atau bisa kita genapkan 9 kali 9 meter ya. Nah jadi di belakang saya ini dengan titik tanam yang sudah pas 9 kali 9 ya.
Oke kawan-kawan, jadi ini di blok yang sama blok yang kita tadi, cuma yang blok tadi di ujung sana ya kawan-kawan ya, yang barisan tadi maksud saya. Jadi ini di depan, jadi ini titik tanamnya pas kawan-kawan, 9 kali 9 dari situ 9 ke depannya juga 9. Jadi kita akan melihat buahnya kawan-kawan, apakah besar. Kalau kita lihat dari fisik, nah itu kita lihat pelepah mekar kawan-kawan ya, karena dia tidak ketemu sama pelepah yang tanaman satunya, karena jarak tanamnya pas. Nah jadi efek dari pembesaran buah itu karena pelepah juga kawan-kawan. Kalau pelepah dia meruncing ke atas, maka buah posisi terjepit, akan susah untuk membesar. Makanya kalau tanaman sawit yang rapat itu buahnya mayoritas kecil-kecil. Jadi kita cek, nah itu mekar, buahnya besar kawan-kawan. Padahal tingginya sama kawan-kawan, tahun tanamnya juga sama, bahkan blok yang sama pula. Tingginya sama, 3 meteran ke atas. Tapi buah yang ini besar-besar karena titik tanamnya pas kawan-kawan. Buahnya juga banyak, tidak seperti yang tadi ya. Nah, jadi ini hanya sebagai perbandingan ya. Jadi sebelum terlambat masih bisa kita perbaiki. Jadi inilah contohnya kelapa sawit yang pola tanamnya pas, 9 kali 9 itu udah standar ya kawan-kawan ya. Jadi saran saya untuk kawan-kawan yang punya kebun kelapa sawit, jangan takut kehabisan tanah ya. Kita jangan punya perhitungan banyak pokok daripada apa namanya ya, kita jangan berperhitungan pokoknya yang banyak buahnya juga banyak, itu salah kawan-kawan ya. Misal kita punya lahan 1 hektar ya, kita harus tanam sesuai SPH kebutuhan 1 hektar itu. Kalau dia 9 kali 9 itu 1 hektar 146 pokok kawan-kawan. Jadi jangan 1 hektar kawan-kawan tanam 200 pokok. Jadi jarak berapa meter lah itu kira-kira, kan bisa kita perhitungkan. Jadi kita ikuti aturan yang sebenarnya. Jika kita juga menanam populasinya terlalu banyak tapi jaraknya rapat, itu akan sangat merugikan kita ya kawan-kawan ya sebagai petani. Jadi kalau tanaman pas seperti ini, untuk 1 pohon aja dia bisa menghasilkan 1 buah, 1 janjang buah dengan berat 20 kilo misalkan 1 pohon. Kebanding dengan lahan kawan-kawan yang titik tanamnya rapat, untuk mencari 20 kilo misalnya BJR5 kita memerlukan ya 4 janjang, berarti 4:1. Kita sia-sia aja lah, 4 pohon berbanding 1 pohon aja, kan sama saja percuma. Lebih baik kita tanam sesuai jaraknya yang sebenarnya. Oke kawan-kawan, itu masukan dari saya, semoga bermanfaat dan semoga video ini bisa mengedukasi kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe-nya ya kawan-kawan ya.